Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut. Biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan azima. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari yang mulia ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang sangat banyak. Nikmat kesehatan, nikmat keimanan, nikmat kesempatan, nikmat keislaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang besar dan mulia yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan kita rasakan. Ini adalah merupakan bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melupakan kita sebagai makhluknya. Udara yang kita hirup, darah yang mengalir di dalam tubuh kita, bahkan jantung yang selalu berdenyut di dalam diri kita. Kita tidak mampu menghitungnya berapa kali denyutan jantung tersebut, dan itu tidak lepas dari perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita sebagai makhluknya adalah dengan tidak lupa mengucapkan rasa syukur dan berubudiyah kepadanya sebagai tanda bahwa kita adalah makhluk yang lemah dan sangat menyadari betapa butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan betapa butuhnya kita perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ibrahim ayat ke-7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya jika engkau bersyukur niscaya akan aku tambahkan nikmatku kepadamu. Sebaliknya jika engkau kufur atas nikmatku maka azabku sangatlah pedih. Salawat serta salam tidak bosan-bosannya kita hanturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya, dan semoga kita selalu menjaga sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kalimat takbir, tahmid dan tahlil
dari lisan umat Islam bergema di mana-mana. Seluruh umat muslim di seluruh dunia mengucapkan kalimat takbir, takbir, tahlil. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hal ini dilakukan sebagai ungkapan syukur kita yang bercampur dengan rasa gembira kita telah memasuki Idul Fitri. Setelah kita menyelesaikan amaliyah-amaliyah selama sebulan penuh di bulan suci Ramadan yang penuh dengan kemuliaan tersebut. Semoga di hari yang mulia ini kita tercatat sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang berhasil menjalani amaliyah-amaliyah Ramadan kita, sehingga kita keluar dari bulan suci Ramadan menjadi hamba Allah yang betul-betul muttaqin, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya tujuan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita berpuasa jemaah sekalian adalah agar supaya kita semakin meningkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dari sisi lain kita juga bersedih karena telah kita ditinggalkan oleh Ramadan yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan tersebut. Tamu yang agung yang membersamai kita satu bulan penuh dengan didikan ilmu yang sangat luar biasa, dengan amaliyah ibadah yang sangat luar biasa. Semoga kita berjumpa kembali di tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Di antara kemuliaan bulan suci Ramadan dapat kita lihat dengan banyaknya nama-nama yang sering kita ungkapkan. Di antaranya adalah Syahrul Siyam, Syahrul Qiyam, Syahrul Quran, Syahrul Tilawah, Syahrul Sabr, Syahrul Ni'mah, Syahrul Rahmah, Syahrul I'tikaf, Syahrul Mubarak, Syahrul Ibadah, Syahrul Taubah, Syahrul Maghfirah, dan masih banyak lagi nama-nama lain daripada Syahrul Ramadan. Ramadan ini menjadi mulia karena banyaknya kitab suci dan suhuf yang diturunkan pada bulan suci Ramadan. Suhuf Ibrahim itu diturunkan pada malam pertama bulan suci Ramadan. Kitab Taurat Allah turunkan pada malam ke-6 bulan suci Ramadan. Dan kitab Zabur Allah turunkan pada malam ke-12 Ramadan. Kitab Injil Allah turunkan pada malam ke-18 Ramadan. Sedangkan Al-Quran Allah menurunkannya pada malam Lailatul Qadar yang sangat mulia tersebut. Ramadan semakin terbukti kemuliaannya bila kita melihat peristiwa-peristiwa penting yang mengukir lembaran sejarah Islam yang terjadi di bulan suci Ramadan. Salah satu di antaranya jamaah sekalian, kemenangan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan pasukannya dalam perang Badar itu pada tahun kedua Hijriah di dalam bulan suci Ramadan. Yang kedua, persiapan perang Uhud itu dilakukan pada tahun ketiga Hijriah juga pada bulan suci Ramadan. Persiapan perang Khandaq pada tahun kelima Hijriah juga pada bulan suci Ramadan. Pembebasan kota Mekah pada tahun 8 Hijriah juga pada bulan suci Ramadan. Kemenangan umat Islam pada perang Tabuk pada tahun ke-9 Hijriah juga pada bulan suci Ramadan. Bahkan Indonesia merdeka terjadi pada tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah bertepatan dengan tanggal 17 Agustus 1945 pada bulan suci Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Betapa mulianya bulan suci Ramadan yang tidak akan dijumpai di bulan-bulan yang lain, sehingga Rasulullah SAW beserta para sahabatnya bersedih dan menangis ketika meninggalkan bulan suci Ramadan yang penuh dengan barokah. Rasulullah SAW beserta para sahabatnya menangis dan sedih karena meninggalkan bulan suci Ramadan yang penuh dengan kemuliaan tersebut. Maka wajar bila Nabi SAW mengatakan bahwa andaikan umatku mengetahui betapa mulianya dan besarnya keutamaan bulan suci Ramadan, pastilah mereka meminta supaya semua bulan dalam setahun itu semuanya menjadi bulan suci Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk membentuk diri kita menjadi insan-insan rabbani, manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perlu kita melakukan dua kunci pokok, dua langkah.
Langkah yang pertama adalah marilah kita membina diri kita menjadi pribadi-pribadi yang muttaqin. Yang kedua adalah mari kita membina anak-anak kita menjadi generasi-generasi yang islami. Olehnya itu, dengan jalan menjaga amalan ibadah Ramadan kita tetap harmonis sampai di bulan-bulan yang akan datang, sehingga kita menemui kembali bulan suci Ramadan yang penuh dengan kemuliaan tersebut. Yang kedua, selalu menjaga lisan kita untuk senantiasa berkata yang baik saja, sebagaimana kita mampu menjaga lisan kita pada bulan suci Ramadan tersebut. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini adalah merupakan bulan beramal ibadah. Semua umat Islam berlomba-lomba untuk melakukan ibadah, amal soleh di bulan suci Ramadan tersebut. Namun bukan berarti dengan keluarnya kita dari bulan suci Ramadan berakhir pula amal-amal ibadah tersebut. Mari kita pertahankan amalia-amalia Ramadan yang kita lakukan dalam sebulan di bulan Ramadan tersebut keluar di bulan-bulan yang lainnya. Yang pertama yang senantiasa kita lakukan adalah berpuasa di siang harinya. Puasa bila di Ramadan kita diwajibkan berpuasa selama sebulan, maka di luar Ramadan Allah juga mensunnahkan, mensyariatkan untuk kita berpuasa sunnah di hari-hari tertentu. Olehnya itu jangan sampai kita meninggalkan puasa walaupun sehari, 2 hari dalam sebulan atau bahkan dalam setahun sampai kita memasuki bulan suci Ramadan berikutnya. Kemudian yang kedua adalah salat berjamaah. Pada bulan suci Ramadan semua umat muslim bergiat, berupaya melakukan salat berjamaah di masjid, di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi salat sunah tarawih dan witir, sehingga seluruh masjid dan musalla penuh, padat, ramai dan sesak dengan jamaah. Dengan berakhirnya Ramadan, jamaah sekalian, hendaknya tetap kita menjaga jamaah tersebut sehingga masjid kita tidak begitu sunyi dari jamaah kita. Yang ketiga, zakat dan sedekah. Ibadah sosial ini banyak dilakukan di bulan suci Ramadan. Berzakat di akhir Ramadan, bersedekah, begitu mudah kita infakkan sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu mudah kita berbagi kepada fakir miskin. Begitu mudah kita memberikan buka puasa kepada orang lain. Apakah kita akan meninggalkan tangan kanan kita ini di luar bulan suci Ramadan? Apakah kita akan meninggalkan kedermawanan kita di luar bulan suci Ramadan, jamaah sekalian? Zakat ini, kalau kita berbicara zakat, maka kita akan mendapatkan di dalam Al-Quran hampir atau bahkan kurang lebih 82 kali ditemukan kata zakat. Sedangkan puasa kurang lebih hanya didapatkan 13 kali. Sedangkan haji kurang lebih hanya kita temukan 10 kali. Bahkan salat seringkali digandengkan dengan zakat, itu bisa kita temukan sebesar sebanyak 26 kali. Menunjukkan bahwa zakat ini tak kalah pentingnya dengan ibadah salat. Bila salat adalah merupakan lambang keharmonisan hubungan vertikal kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka zakat adalah merupakan hubungan harmonis kita dengan sesama manusia secara horizontal. Olehnya itu marilah kita menjaga hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu tetap kita menjaga hubungan kita kepada sesama manusia. Dalam catatan ini adalah mari kita saling berbagi. Allahu akbar walillahil hamd. Abu Bakar As-Siddiq ketika diangkat menjadi seorang khalifah setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian orang-orang kafir, orang-orang muslim bahkan banyak yang meninggalkan agamanya disebabkan karena enggan dan tidak mau mengeluarkan zakat. Sehingga kata Abu Bakar As-Siddiq, la uqatilanna man farraqa baina shalah waz zakat. Saya akan memerangi orang yang memisahkan antara salatnya dengan zakatnya. Kenapa dia menunaikan ibadah salat namun mereka tidak mau mengeluarkan zakatnya, sedangkan keduanya adalah merupakan rukun di antara rukun-rukun Islam. Allahu akbar walillahil hamd. Ini berdasarkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwaluhum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah taala." Artinya adalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya akan memerangi manusia sampai mereka bersyahadat bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad adalah utusannya.
kemudian mendirikan salat dan mengeluarkan zakat. Rasulullah SAW menggandengkan di sana setelah kita bersyahadat, yaitu kita salat lalu mengeluarkan zakat, menunjukkan bahwa zakat ini adalah merupakan hal yang penting dalam Islam. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Syawal adalah bulan peningkatan. Oleh sebab itu, di samping melestarikan nilai-nilai Ramadan, kita juga berupaya melakukan peningkatan dalam amal soleh kita. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan untuk meningkatkan amal soleh kita, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-musyarakah, yang artinya adalah komitmen, tekad yang bulat bahwa kita akan betul-betul meningkatkan amal kita pada bulan-bulan berikutnya setelah Ramadan ini. Yang kedua adalah al-muraqabah, yang artinya adalah memantau diri kita bahwa kita di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala, menanamkan sifat ihsan sebagaimana ketika malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah tentang al-ihsan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka." Beribadalah kepada Allah seakan-akan Anda melihat Allah. Salatlah Anda seakan-akan melihat Allah. Puasalah Anda seakan-akan melihat Allah. Karena seseorang itu akan semakin takut kepada Allah tatkala yang ditakuti itu bisa melihatnya. Maka ibadahlah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Fa illam takun tarahu, kata Rasulullah, fa innahu yaraka. Kalau Anda tidak bisa melihat Allah, dan kita tidak mungkin melihat Allah di dunia ini, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Yang ketiga adalah al-muhasabah, senantiasa mengintrospeksi diri sejauh mana amalan yang telah kita lakukan setelah Ramadan. Apakah amal ibadah kita meningkat setelah Ramadan ini atau bahkan menurun, atau bahkan sama sekali tidak ada peningkatan. Yang keempat adalah al-mu'aqabah, yaitu memberikan sanksi yang bernilai terhadap kelalaian yang kita lakukan. Yang kelima adalah al-mujahadah, yang artinya adalah bersungguh-sungguh memperbaiki kekurangan dan kelalaian kita menuju yang lebih baik. Yang terakhir adalah al-mutaba'ah, yang artinya adalah mengikuti keberlangsungan seluruh amalan kita sehingga akan selalu ada upaya memperbaiki diri. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jalan yang kedua agar kita menjadi pribadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, jamaah sekalian, adalah menjaga lisan kita agar senantiasa berkata yang baik-baik saja dan meninggalkan hal-hal yang sia-sia. Karena ucapan adalah merupakan 2 kunci. Ucapan adalah merupakan kunci dari 2 pintu. Yang pertama adalah pintu masuk surga, dan ucapan juga adalah merupakan pintu masuk neraka. Banyak ucapan-ucapan kita menyebabkan seseorang bisa masuk surga, tapi banyak juga ucapan-ucapan orang lain di sana juga menyebabkan seseorang bisa masuk ke dalam neraka. Maka ucapan ini adalah merupakan pintu seseorang bisa mendapatkan hidayah dan seseorang juga bisa tersesat. Olehnya itu mari kita menjaga lisan kita sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat, hendaknya dia diam kalau dia tidak berkata yang baik, atau dia berkata yang baik kalau dia mampu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimati yanzilu biha fin nar ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib." Ada orang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang hamba yang berkata suatu kalimat yang kalimat itu menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Kalimat yang dia ucapkan itu menyebabkan dia masuk ke dalam neraka, yang ia dilemparkan ke dalam neraka antara timur dan barat. Artinya adalah ini yang merupakan kinayah betapa jauhnya dia dilempar ke dalam api neraka hanya disebabkan karena lisannya.
Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah, la yulqi laha balan, yarfa'uhu Allah biha darajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah, la yulqi laha balan, yahwi biha fi jahannam." Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada juga seorang hamba yang berkata suatu perkataan yang dia tidak terlalu peduli dengan perkataan tersebut, namun dengan perkataannya itu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan cintanya, sehingga seseorang itu terangkat derajatnya. Yang kedua, ada juga orang yang berkata suatu perkataan yang dia tidak terlalu memperhatikan apa yang ia ucapkan. Ternyata ucapannya itu mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala sehingga ia dimasukkan ke dalam api neraka. Olehnya itu mari kita menjaga lisan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan satu kalimat atau dua kalimat yang sangat agung. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kalimatani khafifatani thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman. Subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita berkata dengan kalimat thayyibah ini. Ada dua kalimat yang ringan diucapkan jamaah sekalian, tapi berat timbangannya nanti pada hari kiamat. Ringan diucapkan, berat timbangannya. Artinya pahalanya sangat luar biasa. Dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kalimat itu, yaitu zikir-zikir kita. Salah satu di antaranya kata Rasulullah, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian langkah yang kedua untuk membentuk diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang rohani adalah mari kita mendidik anak-anak kita menjadi generasi Islami. Setelah kita mendidik diri kita, mari kita mendidik anak-anak kita menjadi generasi-generasi yang Islami. Sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tahrim ayat ke-6, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah." Kata Allah Subhanahu wa taala di potongan ayat ke-6 ini, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Bahan bakar jamaah sekalian, api neraka tersebut adalah manusia dan batu. Walaupun kata ulama kita manusia yang dimaksud pada ayat tersebut adalah mereka orang-orang kafir yang sama sekali tidak memiliki keimanan di dalam hatinya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang pertama adalah qu anfusakum. Peliharalah diri kalian sebelum keluarga kalian. Artinya adalah sebelum kita mendidik anak kita, mari kita solehkan diri kita. Marilah menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa sebelum kita mendidik generasi kita menjadi hamba-hamba yang muttaqin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anak kita jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, adalah investasi. Anak kita tersebut adalah merupakan aset yang paling mulia. Tidak ada investasi yang paling mulia di dunia ini yang menghantarkan kita bahagia dunia dan akhirat kecuali anak yang soleh. Anak yang soleh sudah pasti akan mendoakan kita setelah kita meninggal dunia, dan mereka akan menjadi amal jariah. Setiap pendidikan agama yang mereka lakukan setelah kita meninggal dunia itu akan menjadi pahala untuk kita setelah kita meninggal. Olehnya itu mendidik anak adalah merupakan kewajiban, dan mendidiknya adalah merupakan hak anak yang harus didapatkan dari orang tuanya. Olehnya itu ada 3 tempat minimal yang menjadi tempat pendidikan seorang anak. Yang pertama adalah di rumahnya sendiri. Yang kedua adalah di sekolahnya. Dan yang ketiga adalah lingkungan bermainnya. Maka ketiga tempat ini perlu sebagai orang tua menjaganya. Yang pertama adalah di rumahnya. Orang tua punya kewajiban untuk mendidik anaknya 24 jam di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah di sekolahnya. Orang tua berhak memilihkan sekolah yang terbaik yang berlandaskan dengan agama. Kalaupun mereka tidak masuk di pesantren, tidak mendapatkan pondok-pondok tahfiz, minimal mereka tetap diajarkan Al-Quran di rumahnya. Yang terakhir adalah tempat bermainnya jamaah sekalian yang perlu kita jaga.
Anak-anak kita sekarang ini kalau kita melihat, bahkan orang tua pun demikian, lebih banyak kita memegang HP daripada Al-Quran. Lebih betah kita membaca HP daripada membaca Al-Quran. Berjam-jam di depan HP kita betah, 5 menit 10 menit begitu ngantuk kita membaca Al-Quran. Ini adalah fitnah di zaman sekarang ini. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak membenahi diri kita dan anak-anak kita, maka generasi ke depan akan hancur. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu marilah kita mulai dari sekarang. Di zaman Umar bin Khattab, ada seorang orang tua yang datang kepada Umar bin Khattab ketika Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah, Amirul Mukminin. Orang tua ini datang mengadukan tentang anaknya yang durhaka kepadanya. Ya Amirul Mukminin, anak saya telah durhaka kepada kami. Anak kami bandel, anak kami kurang ajar, anak kami kasar, anak kami tidak menuruti perintah kami. Ya Amirul Mukminin, anak kami telah durhaka kepada kedua orang tuanya. Kata Amirul Mukminin yang dikenal dengan Al-Faruq, dengan keadilannya, tidak serta-merta percaya kepada kedua orang tuanya. Dengan keadilannya dipanggillah sang anak. Kalau kita mungkin akan mempercayai seorang orang tua karena dia adalah orang tuanya sendiri. Namun Amirul Mukminin Umar bin Khattab dipanggillah kepada sang anak, didudukkan orang tua dengan anaknya. Seraya Amirul Mukminin bertanya kepada sang anak, wahai sang anak, kenapa anda durhaka kepada kedua orang tuamu? Orang tuamu yang mengasuhmu. Bukankah anda mengetahui hukuman dan azabnya bagi orang yang durhaka kepada orang tuanya pada hari kiamat? Sang anak ini balik bertanya, ya Amirul Mukminin, saya juga punya pertanyaan dan akan menjadi jawaban dari pertanyaan Amirul Mukminin. Tidak adakah hak anak yang harus didapatkan dari orang tuanya, wahai Amirul Mukminin? Dan tidak adakah kewajiban orang tuanya yang harus dilakukan kepada anaknya? Kata Amirul Mukminin Umar bin Khattab, wahai sang anak, ada 3 hal yang harus dilakukan oleh bapakmu. Ini adalah menjadi PR kita jamaah sekalian sebagai orang tua. Ada 3 yang harus dilakukan sebagai orang tua, khususnya sang bapak. Yang pertama adalah bapakmu harus memilihkan ibu yang baik untuk kamu. Yang kedua, orang tuamu harus mengajarkan kamu Al-Quran. Yang ketiga, memilihkan anaknya nama yang baik. Sang anak pun mengatakan, ya Amirul Mukminin, ketiga hal itu tidak ada yang saya dapatkan di dalam rumah saya. Ibu saya memiliki perangai yang tidak baik. Dia sering mencaci saya sebagai anaknya sendiri, mengumpat saya dan kasar kepada saya. Kemudian saya diberikan nama tersebut jelek maknanya, sehingga saya sering dibully dan dimain-maini oleh teman saya. Kemudian yang ketiga, tidak pernah diajarkan dan disuruh untuk pergi mengaji. Ini adalah merupakan hak anak yang harus didapatkan. Pernah suatu saat ada yang bertanya, ya Ustadz, mulai kapan dan dari mana kita harus mendidik anak kita sehingga anak kita menjadi soleh dan soleha? Maka saya pun menjawab, dimulai sebelum kita menikah. Siapa yang mau mendidik anaknya soleh dan soleha, sebelum anda menikah, solehkan diri anda. Kalau anda soleh akan memilih wanita yang soleh. Begitu juga sebaliknya, wanita soleh akan memilih pasangan laki-laki yang soleh. Kalau anda bapak dan ibu sudah soleh dan soleha, otomatis punya keinginan dan visi misi yang sama untuk mensolehkan anak-anaknya. Maka terdidiklah menjadi generasi Islami dalam rumahnya. Anak ini tidak pernah mendapatkan pengajaran yang baik dari orang tuanya. Kemudian kata Amirul Mukminin, wahai orang tua anak ini, sebelum anakmu durhaka kepada anda, anda telah durhaka kepada anakmu. Waliyadzubillah. Maukah kita menerima Pak, Ibu, orang tua yang durhaka kepada anaknya? Tapi inilah yang dikatakan Umar bin Khattab. Orang tua bisa durhaka kepada anaknya, itu disebabkan karena pendidikan Pak. Disebabkan karena kita lalai mendidik anak-anak kita. Hanya 3 yang disampaikan Umar bin Khattab. Yang pertama adalah
Pilihkan nama yang baik untuk anak kita. Orang tuanya harus baik. Bagaimana mungkin sang anak akan baik kalau seandainya yang didapatkan di dalam rumahnya adalah teriakan, pukulan? Maka ada anak yang lebih betah di rumah tetangganya daripada di rumahnya sendiri. Itu disebabkan karena kekerasan yang didapatkan oleh orang tuanya sendiri. Bagaimana anak kita akan lembut sedangkan yang diberikan adalah kekasaran? Kita pernah mendengar kisahnya Anas bin Malik rahimahullah taala radhiyallahu anhu. Anas bin Malik, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah seorang anak-anak menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat disebutkan 10 tahun sudah menjadi pelayan Rasulullah. Riwayat yang lain disebutkan 8 tahun sudah menjadi pelayan Rasulullah. Selama 10 tahun bersama Rasulullah sampai Rasulullah wafat melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik tercatat orang yang cerdas. Sampai dia tercatat dalam ulumul hadis urutan ketiga penghafal terbanyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Abu Hurairah, Abdullah ibnu Umar, kemudian Anas bin Malik, kemudian Aisyah, kemudian Abdullah ibnu Abbas ridwanullah alaihim. Urutan ketiga menjadi penghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu faktor yang menyebabkan kecerdasan otaknya Anas bin Malik adalah disebabkan karena mendapatkan kasih sayang dan cinta dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan jamaah sekalian, seorang pelayan mengatakan seperti ini, kasih sayang Rasulullah kepada saya itu tidak akan pernah didapatkan dari seorang anak dari orang tuanya sendiri hingga hari kiamat. Kasih sayang Rasulullah kepada saya, dan dia adalah Anas bin Malik, pelayan Rasulullah, bukan anaknya Rasulullah. Kasih sayang Rasulullah kepada saya itu tidak akan pernah didapatkan dari seorang anak dari orang tuanya sendiri hingga hari kiamat. Kasih sayang dapat mencerdaskan otak sang anak. Allahu akbar walillahil hamd. Pernah suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Anas bin Malik untuk mengambil sesuatu di suatu tempat. Lalu Anas bin Malik dalam perjalanan karena seorang anak kecil bermain-main dengan temannya. Sejam 2 jam belum balik kepada Rasulullah menyusul dan Rasulullah tidak memarahinya, namun ikut bermain-main dengan anak-anak. Anas bin Malik pernah melakukan sesuatu yang tidak diinginkan oleh Rasulullah, tetapi jawaban Rasulullah SAW mengatakan, yang anda lakukan ini sudah bagus, namun silahkan buat yang lebih bagus lagi. Artinya Rasulullah tidak pernah memarahi anak siapapun. Masyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu mari kita menjaga anak-anak kita. Walaupun kita tidak sampai seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah panutan dan teladan kita. Sekuat kemampuan kita, bagaimanapun itu kita harus berusaha memaksimalkan diri kita, mendidik dan membina diri kita sehingga menjadi hamba-hamba yang muttaqin. Begitu juga dengan generasi anak-anak kita. Allahu akbar walillahil hamd. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar 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 walillahil hamd. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan Abdullah wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mayamin wattabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa'usikum wa nafsi bi taqwallah azza wa jalla wattaqullaha ta'ala fi hadzal yawmil azim washkuruhu ala tamami siyam wal qiyam wa atbi'u ramadan bi siyami 6 min syawal liyakuna lakum ka siyamid dahri wa sallallahu wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin kama amartana fa qulta wa qawlukal haqq innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman katsira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa sairi sahabati sholihin
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اجعل عيدنا هذا سعادة وتلاهما ومسرة وتراحما وزدنا فيه طمأنينة وألفة وهناء ومحبة وأعيده علينا بالخير والرحمات واليمن والبركات. اللهم اجعل المودة شيمتنا وبذل الخير للناس دأبنا. اللهم أدم السعادة على وطننا وانشر البهجة في بيوتنا واحفظنا في أهلنا وأرحامنا وأكرمنا بكرمك في الدنيا والآخرة. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان ودمر أعداءك أعداء الدين ودمر أعداءك أعداء الدين يا عزيز يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.